Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita masih bicara tentang adab sholat. Mari kita cocokkan apakah sholat kita sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah dan juga yang dibahas di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Bidayah. Mari kita mulai. Setelah kita bicara tentang persiapan sholat, kemudian cara takbiratul ikram, maka kita akan bagaimana takbir yang benar. Kita teruskan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ba'da takbir, ya. Dan ucapkanlah takbir sejenak seukuran biqadrin subhanallah sirran. Jadi setelah Allahu akbar subhanallah. Nah, satu kata saja subhanallah, tangan diletakkan di atas pusar, belok kiri sedikit, ibu jarinya menggenggam ke sebelah dalam, telunjuknya di tengah, yang tiga menggenggam dari pergelangan tangan. Sawa'an kanat sholatul fardu aw naflan. Cara untuk bertakbir seperti itu, meletakkan tangan setelah takbir itu, baik itu as-sholatul fardu, sholat fardu, atau sholat naflan. Bapak Ibu sekalian, takbir ini awal dari semua proses sholat. Takbiratul, ketika takbir Allahu Akbar, tidak ada yang lain, tidak ada jabatan, tidak ada pekerjaan, tidak ada ingat makan, ya. Jangan pula ada ingat yang lain-lain. Karena ketika Allahu Akbar tidak ada yang besar lain, tidak ada yang kita tuju lain kecuali Allah. Karena itu ketika takbir itu dikhusyukkan, dikhudurkan. Karena ini berimpact, dampak. Apakah sholat kita itu tanha hanil fakhsai wal munkar? Apakah sholat kita itu berdampak pada apakah kita berbuat keji dan mungkar? Nah, kuncinya di dalam dimulai takbir itu. Dan inilah kita sudah mi'raj. Jadi kalau Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, ya, melalui proses yang panjang, minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi khalahu min nurihi min ayatina, itu ya surat Al-Isra. Maka mi'ratul mu'minin adalah salat. Nah, dari itu kalau sudah takbiratul ikram itu dikhusyukkan, dikhudurkan. Karena itu mempengaruhi dari yang ke belakang. Setelah itu Bapak sekalian, kita membaca apa? Kabiro itu ya. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Ya Allah, Engkau sebesar-besarnya yang besar,
dan segala puji bagi Allah, sebanyak-banyaknya maha suci Allah dalam waktu siang dan petang. Itu ya. Inni wajahtu wajhiya, sesungguh wajahku saya hadapkan kepada engkau, lilladzi fataras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan jalan lurus, musliman wa ana minal musyrikin, dan lagi berserah diri dan saya bukanlah termasuk orang yang musyrik, karena kita sudah menghadap, ya. Salat itu adalah mutajawajah, kita tawajuh kepada Allah. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholat saya dan nusuk saya, wa mahya wa mamati, hidup dan mati saya, lillahi rabbil alamin, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya orang yang diperintahkan dan saya orang yang masuk orang yang berserah diri. Diperintahkan sholat dan kita taslim kepada Allah, menyerahkan diri. Itu ya Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian membaca doa iftitah karena khawatir tidak dapat mencapai membaca Fatihah sebelum rukuk. Jadi imamnya baca sebelum baca Fatihah, beliau baca kabiro, kita ikut kabiro. Maka Bapak Ibu sekalian, fakhtasir fi du'ail iftitah li khaufin adami idrakal Fatihah qabla ruku'il imam. Khawatir, kita cepat aja kabiro itu, khawatir imamnya sudah Fatihah, kita belum. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ini ada dua pendapat. Apakah ketika imam membaca Fatihah kita baca juga? Nah, ada yang mengatakan imam itu apapun yang dilakukan oleh makmum itu apapun yang dilakukan oleh imam ikut. Apa? Sudah sama. Ada yang mengatakan imamnya baca Fatihah selesai baru kita baca Fatihah. Dalam hati kecil, pelan. Nah, artinya Fatihah perlu dibaca. Pendapat kedua, saya termasuk kalau imamnya Fatihah saya baca Fatihah. Karena Imam Syafi'i di situ. Karena tidak ada sholat setiap rakaat tanpa ada Fatihah. Nah, ketika imamnya surat, kita ikuti pelan-pelan dalam hati surat yang dibaca oleh imamnya itu. Tsumma ba'da sakna latifan min dzalika qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum sholat baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya dipelan. Ada yang bismillahnya juga pelan. Kalau yang di Mekah kan pelan. Kalau kita diidharkan, didengarkan. Ada yang disirkan, itu tinggal pilih mana. Maka dengan demikian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu in ta'awud matlubun inda iradatil qiraah. Sama saja ketika membaca qiraah, baca Quran juga diawali dengan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak sekalian, di sini oleh Imam Ghazali dan juga oleh Imam Nawawi baca Fatihahnya yang benar. Di sini disebutkan ada 3. 1 tasdid-tajdidnya, idghamnya. Kemudian antara dha dan za itu harus jelas. Walabdallin bukan walabdallin. Nah, tapi orang itu lidahnya kan macam-macam. Yang penting ini dzat, ya. Kemudian iyyaka bukan iya karena salah. Iyyaka kepadamulah ya Allah, kepada engkaulah ya Allah, na'budu saya menyembah, wa iyyaka dan kepadamu jugalah ya Allah, nasta'in saya minta pertolongan. Seringkali ada orang salah, iya karena gabung kepada objeknya, padahal ini subjek yang kita tuju Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Nah, cara membaca seperti itu. Ini diingatkan oleh Imam Nawawi dan Syekh Imam Ghazali. Bapak Ibu sekalian, wa in kunta muta'ammidan fi itani ma yughairul makna bil kaibdali dzatidzalin. Nah, ketika baca dzalin itu juga harus antara tasjidnya dzalin. Itu orang yang tersesat, jangan sampai kita menjadi orang tersesat. Itu ditakkidkan ya, diyakinkan. Ya Allah, saya bukan orang yang Engkau sesatkan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini maka wakul amin setelah itu. Nah, ditambah Rabbi firli wali amin. Itu menurut Imam Ghazali. Baik imam maupun makmum membaca amin. Jangan imamnya saja yang baca amin, dan juga jangan pula makmumnya saja, tapi dua-duanya. Disunahkan wa sunafi tilkal sakanu antaklu rabbighfirli wali walidayya amin. Disunatkan aminnya itu ditambah rabbighfirli wali walidayya amin. Bapak sekalian, kita lanjutkan wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya. Kalau jadi imam maka keraskanlah suaranya waktu subuh, maghrib dan isya. Kalau zuhur cukup pelan di dalam bacaannya yang digerakkan lidah saja. Jangan pula seperti anak-anak muda sekarang kan, lagi timol, ya semangat jadi imam, zuhur asarnya dikencengin. Nah, ini banyak itu yang kita temuin, karena dia tidak ngaji, tidak membaca kitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini maksud saya menurut Imam Ghazali fi raq'atain aulani ila antakuna ma'muman. Disunahkan mengeraskan suara di rakaat yang pertama, kecuali kalau kamu menjadi makmum maka jangan kamu mengeraskan suara itu. Wajhar bit ta'min, dan keraskanlah untuk mengucapkan amin ketika imamnya sudah mengatakan waladzallin, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dibaca? Ini kita ikuti Imam Ghazali ya. Waqra fis subuh ba'da Fatihah min suratit tuwal. Kalau subuh jangan inna a'tayna dan qul huwallahu ahad. Ini sholat berkali-kali menunya qul huwallahu ahad, inna a'tayna, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq. Mana sih sholat menunya 3 aja itu, kul semua itu, qul huwallahu ahad, binas, falaq, ya, inna a'tayna. Jangan. Kalau subuh minas sholatit tawil, dan sholatnya harus mufassal, yaitu terperinci, dan itu harus disyaratkan panjang. Wa alal musafal, ada surat Al-Hujurat ayat 49, ada An-Naba ayat 79, ada Al-Mursalat Quran ke-7 ya, itu dibaca. Atau surah A'la, kalau saya biasanya A'la itu cukup ya. Sabbihisma rabbika alladzi khalaqa fasawwa, itu ya, itu. Yang keduanya biasanya saya pakai wadduha ya kalau subuh. Ya, kalau maghrib itu memang cukup qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad atau idza. Itu yang cukup karena waktunya tidak terlalu banyak. Wa fil maghrib min kusarhi. Kalau maghrib cukuplah yang pendek. Ya, ada yang duha, al-kafirun, ada an-nas, ada qul huwallahu ahad. Kalau zuhur itu disyaratkan yang tengah, zuhur sama asar yang tengah. Atau suratnya ada was-sama'i dzatil buruj, dan surat-surat yang sejumlah ayatnya tidak terlalu banyak. Karena kan ini tengah-tengah dari orang bekerja.
Nah, Bapak Ibu sekalian, wa fi subhi jum'ah idza tasal waquf alif lam mim tanjil wa hal ataka hadisul khosiyah, ya, itu surat di dalam sholat Jumat. Karena sholat Jumat biasanya agak panjang. Wa fi subhi wa fi safar, kalau subuh dalam perjalanan, ya cukuplah Al-Kafirun dan juga surat Qul Huwallahu Ahad. Ya, maka dengan demikian wa huma yusammuna fi suratil Ikhlas, itu surat Ikhlas, Al-Kafirun adalah surat untuk ibadah, untuk ibadah dan untuk beragama. Itu cara ini Imam Ghazali itu terperinci, Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengajari salat itu terperinci. Kemudian ditukil oleh Syekh Imam Nawawi. Sedangkan Qul Huwallahu Ahad adalah surat tentang ketauhidan. Dan sholat lain itu, apakah sholat fajar, sholat tawaf, sholat tahiyat al-masjid, juga cukup Al-Kafirun sama Qul Huwallahu Ahad ini. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, wa qira'atu suratin tundabu li imam wa munfaridin wa ma'mumin lam yasma' qira'ati imamah. Dan membaca surah disunahkan bagi imam, orang yang sholat sendirian, dan makmum yang tidak mendengarkan bacaan imamnya. Kok imamnya jauh, tidak dengar, nah itu baca. Kalau imamnya kita dengar, ikuti pelan. Tapi Fatihahnya tetap dibaca. Itu ya. Wala tasul akhirus surati bitakbir ruku walakin ifdal baina miqdarin subhanallah. Setelah itu Anda ruku. Ruku itu gerakannya ya dengan membaca seukuran subhanallah. Allahu akbar. Tangannya seperti waktu takbiratul ikram sujud ruku. Wa illam yakroha fa baina amin wa ruku. Dan jika kamu tidak membacanya, maka sejenak antara pengucapan amin dan ruku itu, maka Anda harus lurus. Anda harus ruku. Di mana ruku? Wa kun fi jami' qiyamika mutrikan. Dan jadilah kamu di semua berdirimu itu dalam keadaan menundukkan pandangan. Ya, pandangan kita kemana? Pandangan kita ke tempat sujud. Ya, qasiratan nadzrata ala musallaka. Lagi dalam keadaan membatasi pandanganmu ke tempat sholatmu. Cukup sujudika lau sajatta, yaitu tempat sujudmu jika kamu sujud. Bapak sekalian, ketika ruku itu kepalanya nggak usah mendongak ke atas, juga nggak usah miring, antara punggung dengan kepala itu lurus. Itu cara Imam Ghazali, dan dalam kitab-kitab hadis-hadis disebutkan seperti itu. Walau kunta tusalli fil Ka'bah au khaufin nabin au ala janazatin, meskipun kamu sholat jenazahnya, sholat di dekat Ka'bah, mata kita tidak melihat Ka'bah, tapi tetap ke tempat sujud. Wadzalika min ibtidain taharrumi ila akhir shalah. Dan itu dilakukan sejak takbiratul ikram sampai dengan salam. Bapak sekalian, fadzalika ajmali hamilka wasdaru li khuduri li qalbika. Karena dengan kita tertuju pada tempat sujud itu lebih pantas. Wa ajdar, pantas. Bukan kita noleh kanan, noleh kiri ya. Li khudur qalbika, dan kamu bisa khudur di dalam hatimu. Bahkan Bapak Islan, ini semua penting untuk kita lakukan. Mengapa? Ketika sholat tasahud ya sekarang, wal takun munhaniyatun mutawajihatan lil qiblah, dan hendaknya menjadikan jari telunjuknya ke dalam keadaan melengkung mengarah kiblat.
Jadi asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallah itu jarinya digerakkan, melengkung, ya enggak usah terlalu, ini seakan-akan kita kearahkan kiblat. Wa istamiru dzalika ilal qiyami min tasahud awal wa awis salami fit tasahudil akhir, dan terus berlangsung melihat jari telunjuk itu sampai tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir. Wa iyyaka antal tafita, dan awas jangan kamu menoleh ke kanan ke kiri, yaminan wasimalan fi sholatika, di dalam sholatmu. Jangan geretean kanan kiri, siapa yang datang, tidak usah. Bapak sekalian, walau qasatul la'ba bittifatikau batolat sholatuka, dan seandainya kamu bermaksud bermain-main dengan noleh kanan kiri, lihat kanan kiri, maka batal sholat kamu. Maka dengan demikian summa kabiri ruku' walfa yadaika, ketika takbir dan ruku' angkatlah tanganmu, seperti halnya bersamaan waktu saat contohnya takbirul ihram. Wala tutimur raf'a ila intiha, dan kamu jangan terus mengangkat sampai selesai takbir, sebagaimana hal yang ditelaskan dulu, yaitu takbir ihram. Jadi setelah itu ketika ruku' Allahu Akbar, letakkan, kemudian ruku', ya, dan panjangkan takbir batas ruku'. Begitu ruku' kan, Allahu Akbar, jangan berdiri. Allahu Akbar sambil jalan, sambil bergerak. Allahu Akbar, selesai, ini pas ruku'. Ketika wajah kita menatap ke tempat sujud, antara kepala kita dengan punggung itu lurus, ya, itu diletakkan Allahu Akbar. Maka dengan demikian kita menggerakkan pelan, tidak usah cepat-cepat. Wusulil hadihi li'alla yahluwa juz'un minas sholati an dzikri, dan panjangan takbir sampai rukuk tadi, sehingga itu bagian dari zikir di dalam sholat. Zikir itu, sholat itu sebetulnya kan zikir. Sholat itu sebetulnya doa, ya kan? Dari kata per kata doa. Tsumma doa rahma rahtaika ala rukbataika wa asabi'a mangsyuratan. Kemudian letakkan kedua telapak tanganmu di kedua lututmu dan jari-jarimu dalam keadaan mengembang. Jadi jangan bengenggi. Jadi kita menggenggam ini, pegang lutut kita. Dan letakkan kedua lututmu dalam keadaan merenggang, keduanya seukur sejengkal. Tidak megagah. Megagah itu apa ya? Terlalu lebar, enggak. Ya. Kemudian wa madda dhahraka wa unuka wa ra'saka mustawi'an kasofihah, dan bentangkan punggungmu, lehermu dan kepalamu dalam keadaan lurus seperti lempengan, seret gitu ya. Wajafi mirofaqaika janbaika, dan jauhkanlah kedua sikumu dalam keadaan dari lambungmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, siku kita jangan menyentuh perut, dibergarkan. Nah, ketika sujud, maka kalau perempuan tangannya, sikunya masuk yang dekat dengan apa? Dadanya. Kalau laki posisinya di luar. Ya. Doanya Subhana rabbil azimi 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Sujudnya subhana Allah juga 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Nah, itu kalau sujud. Ketika ruku' mau naik, wa qul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Tuhan kami bagimu segala puji, dan sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki, dan setelah itu
Walu tatawil i'tidal illa fi sholati tasbih, kecuali kamu sholat tasbih i'tidalnya baca apa? Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, itu 10 kali. Bapak sekalian, wa in kunta fi fardhi subh ma qaratal qunut fi raq'atis saniyah i'tidal min ruku'. Tapi kalau sholat subuh, ya ini Imam Ghazali pakai kunut, Syekh Nawawi pakai kunut, orang NU pakai kunut sunat ya. Doanya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallit wa barikni fima atait wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, Engkau maha berilah petunjuk saya di antara orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah saya kesehatan di antara orang yang beri Engkau kesehatan, dan pimpinlah saya di antara orang-orang yang telah Engkau pimpin, dan berilah keberadaan saya kepada apa-apa yang Engkau berikan, dan lindungi saya terhadap keburukan sesuatu yang Engkau takdirkan. Ini sebetulnya doa kunut itu bagus ya. Fa innaka la yudha alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu kan? Karena sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha menakdirkan, dan tidak ada yang menakdirkan atas dirimu untukku kecuali Engkau, dan sesungguhnya tidak ada yang hina siapapun yang Engkau bantu, dan tidak ada pula yang saja Engkau musuhi. Maka maha suci Engkau wahai Tuhan kami, wahai yang terluhurkan Engkau itu. Kemudian wasallallahu, nah itu sholawat ummiyin ya itu. Kemudian sujudlah mukabbirun ghairu rafi'il yadain, tanpa mengangkat tangan. Kalau sudah sujud tidak usah Allahu Akbar, angkat tangan. Bapak Ibu sekalian yang sebutkan, wasna'a wal ala ardi raqbatika, dan letakkan pertama kali lantai apa ketika sujud? Lutut dulu. Jadi sebaiknya lutut dulu, bukan tangan dulu. Ini ada logikanya. Waktu zaman perang itu memang Rasulullah dicontohkan pakai lutut. Soalnya kalau tangan ada sesuatu yang kasar, yang tajam, tangan lebih bahaya. Karena itu ketika sujud lututnya lebih dulu daripada tangannya. Jadi kedua pelatak tangannya keadaan terbuka, lagi berkembang di jari-jarimu yang merapat mengarah ke kiblat, karena sesungguhnya kiblat adalah arah yang mulia. Tsumma jabhataka maksufatan wa du'anfaka ma'al jabhatin. Kemudian letakkan dahimu dalam keadaan terbuka, dan letakkan hidungmu bersama-sama dahi. Jadi hidung dan dahi sama-sama menyentuh tempat sujud. Dan membuka kedua lutut adalah makruh, jangan dibuka. Jadi lebih baik lutut itu tetap lurus ya. Dan meninggalkan tertib dalam meletakkan anggota tubuh adalah makruh. Jadi tertib ini penting di dalam sholat. Wajafa mirfaduka an janaibaka wa akilla batnaka an fakhidhaika, dan jauhkanlah kedua sikumu dari kedua lambungmu dan naikkan. Ini bagi orang laki. Kalau perempuan wa khunsa, maka dia adalah wal mar'u lataf al dalik. Tapi kalau orang yang perempuan tidak, tapi sikunya masuk ke dalam. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai sejajar dengan pundakmu, dan kamu menelungkupkan tubuhmu untuk bersujud dengan lengan hastamu di atas lantai. Wa qul subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Saya pikir hari ini itu saja ya. Kita sudah mulai takbiratul ihram, baca, rukuk, sujud, dan doa kunut. Pertanyaan ini terakhir. Kalau kita bawa surban atau ada mukena ibu, mukena dan surban yang kita pakai kok nutup tempat sujud, itu tidak benar. Jadi batuk
dahi sama hidung itu harus plek. Ya. Jangan kita pakai surbannya tempat sujud kita. Lebih baik lepas saja. Surban kita jadikan untuk sajadah. Ya. Jangan ada dalam yang menempel dalam tubuh kita itu menjadi bagian yang menutupi, yang menghalangi sujud kita. Kadang-kadang saya masih lihat surbannya itu dijadikan alas sujud. Tidak. Lebih baik surbannya dilepas, jadikan tempat sujud. Jangan masih menjadi bagian. Karena itu menghalangi ketemunya dahi kita dan hidung kita yang sedang sujud menuju Allah, ketemu Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ya, sujudnya tadi kan 3 kali kan ininya subhanallah atau tadi 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali, boleh panjang. Ya. Sampai kita betul-betul khudur. Karena sholat itu adalah khudur. Ketika sujud itulah kehambaan, kepapaan kita bertemu dengan bumi di mana kita adalah diciptakan minatin. Nah, itu berarti menghambakan kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu tempat kita bermunajat yang indah itu ketika sujud kita. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.